Hello guys, welcome back to CVT, Cars Videos and Talk Show. Balik lagi bersama gue, Raisa Ritonga. Dan di belakang gue sekarang ini merupakan mobil listrik pertama dari GWM untuk Indonesia yang juga sudah dirakit di Indonesia. Tapi ini bukan mobil Ora Good Cat, melainkan ini adalah Ora O3. Nah, mobil ini menarik banget ya, karena selain harga juga kisarannya nggak terlalu mahal, sekitar 300 jutaan. Dan kira-kira apa aja ya yang menarik dari mobil ini, spesifikasinya seperti apa, dalamnya gimana, dan kira-kira apakah dia mampu bersaing di pasar Indonesia yang pemainnya juga sudah cukup banyak ini. Ini dia CVT Review Ora O3. Oke, kita mulai dari desain depan ya. Ini overall desain kalau bisa dilihat di sini, kayaknya dia mengusung konsep modern retro futuristik gitu ya. Jadi lucu dan unik banget. Di sini kelihatan pertama dari bagian bodinya kayak ada dua gundukan, nggak tahu nih, lucu banget kayak aksen kayak antara punuk kucing atau apa ya, pokoknya lucu banget di tengah-tengah sini ada dua. Terus kalau bisa dilihat lampunya juga unik banget. Dia udah LED DRL dan bulatnya tuh kayak mata kucing gitu, lucu, terus kayak udah menyala banget. Di sini juga sudah tersemat intelligent LED di lampunya. Turun ke bawah kita lihat di bawah sudah ada kamera 360-nya tersemat di sini. Ini juga sudah ada ventilasinya buat baterainya ya, biar nggak panas. Dan di sini tuh yang paling unik juga ada aksen kayak kalau dipegang tuh agak bergerigi ya di kanan dan kiri. Nggak paham ya konsepnya apa, cuma ini kayak unik aja, antara kayak bulu kucing atau apa nggak paham deh, tapi kayak bergerigi gitu. Lucu banget overall desain depannya. Dan di situ juga sudah tersemat ADAS-nya ya. Oke, kita lanjut bagian samping. Nah, lanjut ke desain samping, menurut kami desain sampingnya juga lucu dan unik banget ya. Masih sesuai konsep mereka yang retro futuristik itu. Bisa kelihatan dari lekukan-lekukan mobilnya, ini juga sangat retro ya, kayak mobil-mobil retro-retro European gitu. Nah, dan yang menarik, cat mobil ini kayak dia pertama dia udah two-tone dari atapnya putih dan warna bawahnya ini kayak agak warna bunglon gitu. Dia kalau kita lihat antara biru tapi kadang-kadang bisa hijau juga gitu. Jadi unik banget dari color scheme-nya. Terus dari bannya sendiri bisa dilihat bannya itu sekitar 18 inci dan velgnya juga cukup unik ya. Velgnya itu sudah dual tone, kayak kombinasi dari warna gunmetal sama silver dari velgnya. Nah, dan buat pintunya sendiri sudah pasti sudah keyless entry. Dan di sini kita lihat di spionnya juga sudah ada lampu sennya di sini tersemat dan kamera 360 di bawahnya. Dan untuk dimensi mobil sendiri angkanya sekitar 4.200-an mm. Dan buat ground clearance-nya di 145 mm. Ya overall sih unik dan lucu banget sih desainnya. Nah, kita lanjut ke belakang. Dan di bagian belakangnya sendiri kita lihat desainnya masih konsep retronya kenceng banget, kayak bulet-bulet gitu, lucu. Di sini juga bisa kita lihat ada logo GWM dan logo Ora O3 di belakang. Nah, kita lihat dari sini sudah ada roof railnya, udah ada shark fin antena, lampunya juga udah all LED. Dan kita lihat di bawah ada, cuma ada lampu ini ya, fog lamp. Coba kita lihat buka bagasinya ya, kapasitasnya. Ini belum power tailgate. Ini bagasinya ya buat ukuran mobil segini ya cukup lah ya. Standar aja, emang bukan buat kita ngeload muatan-muatan besar. Jadi ya cukup simple aja gitu buat city car. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dalamnya. Oke, sekarang kita coba rasanya duduk di belakang gimana ya. Nah, kesan pertama kami first impressionnya, posisi duduknya agak sedikit jongkok ya, cuma lumayan lega nih karena bisa dilihat posisi drivernya tuh agak lumayan mundur ke belakang dan kakinya masih agak jauh nih. Bahkan saya pakai high heels jadi masih bisa masuk ke kolongnya, oke banget. Headroomnya nggak dapet sejengkal sih, tapi lumayan oke karena kebantu sama si panoramic sunroof ya, jadi nggak terlalu kerasa sumpek. Tapi yang unik banget di mobil ini adalah warnanya sih, warna interiornya kayak warna kursinya, door trimnya semuanya ngikutin warna eksteriornya, which is tadi kan warnanya antara biru-biru kehijauan gitu ya. Nah, di sini juga ini lucu banget, kursinya sudah kulit, warnanya yang dikombinasiin biru hijau sama krem, persis kayak luarnya. Dan di tengahnya juga sudah ada armrest, jadi cukup nyaman ya duduk di belakang, bisa taruh minuman dan posisinya duduknya juga cukup lega. Terus di sini juga sudah ada USB socket, USB-A ya, buat kita ngecas di belakang.
Dan di sini sudah ada tempat penyimpanan botol minum juga di kanan dan kiri, walaupun nggak begitu besar kapasitasnya, tapi yang penting ada, lumayan bisa buat nyimpen botol minum kita. Dan di sini penyimpanan, oh ini juga cukup, oke, cukup lega. Dan belum ada lampu di sini, cuma kayak nanti bakal kebantu sama si panoramic sunroofnya sih. Oke, sekarang kita ke depan ya. Nah, first impresi gue buat bagian dalamnya sih ini lucu banget ya, retro banget, unik desainnya. Dari sini juga dashboardnya udah kelihatan udah soft touch dan warnanya dual tone seperti tema mobilnya. Dengan konsepnya juga di sini sangat-sangat kayak futuristic, modern, retro ya. Jadi kelihatan nih dari tuas-tuasnya kayak vibes-nya tuh kayak European car gitu, bagus banget. Dan di sini bisa dilihat head unitnya juga ada gede banget, speedometernya sudah digital, layar entertainmentnya juga sudah digital. Dan lumayan lebar ya, ini sekitar 7 inch dan yang ini sekitar 10,25 inci. Dan resolusinya juga udah bagus banget, udah HD. Nah, kita lanjut ke bagian setirnya ya. Setirnya juga lucu banget, vibes retronya sih dapat banget ya. Setirnya dual tone. Kita cek setirnya. Oh, setirnya sayang sekali belum teleskopik, cuma tilt aja. Dan di sini bisa kelihatan ya, di sini pengaturan entertainmentnya itu bisa dari sini. Dan ini buat pengaturan ADAS-nya dari sini. Bagus banget. Kursinya juga bagian kanannya sini sudah elektrik, tapi kirinya masih manual. Dan di sini bisa kita lihat juga sudah ada 2 sun visor. Emang belum dilengkapi lampu sih ya, cuma sudah dua-duanya sudah ada kacanya. Lampunya bisa dibantu dari sini, dan yang paling penting sudah ada panoramic sunroof yang bikin pasti nanti lega dan cahayanya masuknya juga oke nih sambil ngaca. Nah, terus juga bisa dilihat di door trimnya di sini, walaupun belum kulit ya, tapi ini plastiknya cukup kokoh sih. Dan uniknya lagi door trimnya juga dual tone sesuai warna si mobilnya ini. Dan ini juga kayak ada fabric sintetisnya, kayak bikin vibes-nya tuh mewah gitu loh, kayak motif-motif cross sofa mewah gitu, bagus deh pokoknya. Di sini juga penyimpanannya nih, terutama ya buat cewek pasti suka banget karena ini cukup lega, bisa naruh banyak barang, bisa naruh 2 botol. Kayak USB socketnya juga ada 2 nih buat ngecas. Di sini juga bisa ada tempat penyimpanan lagi, wireless charging juga sudah ada, dan ada penyimpanan kayak kecil-kecil gitu banyak, slip-slip di kanan kiri. Nah, transmisinya juga di tengah sini ya, lucu banget bentuknya bulat gini, sudah electric parking brake juga. Dan untuk sistem entertainmentnya sendiri juga sudah ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto, jadi sudah cukup lengkap dan oke banget. Oke, sekarang kita dikasih kesempatan buat test drive mobil ini, buat tahu rasa berkendaranya. First impression pertama pas kita masuk ya, ini pas ngegas pertama sih, gasnya tuh enak banget, nggak yang langsung yang meluncur gitu, paham nggak? Jadi kayak masih agak berat, jadi buat cewek-cewek pasti suka banget, jadi nggak kaget gitu, nggak langsung terbang ke depan gitu mobilnya. Terus setirnya juga cukup ringan ya, jadi handlingnya cukup enak nih. Nah, terus ini kita barusan udah ngeliat polisi tidur, nanti juga ada lagi depan, coba ya sekali kita tes polisi tidur buat suspensinya. Nah, barusan kita tes suspensinya emang agak stiff ya, tapi karena suspensinya agak stiff nih, kelihatan setirnya jadi enak handlingnya, jadi nggak terlalu limbung nih. Tadi udah ngetes kanan kiri juga tuh, jadi mobilnya cukup fun to drive ya, dan buat cewek-cewek bakal cocok banget. Terus di sini juga paling kami suka terutama visibility dari mobilnya, ini kayak lega gitu loh, kayak nggak ada bar pembatas yang mengganggu pandangan, jadi oke banget nih, kayak nggak takut ada blind spot kanan kiri gitu. Terus kekedapannya juga cukup oke banget, tadi motor kanan kiri nggak terlalu ganggu suaranya. Jendelanya juga udah auto power window, jadi overall sih bagus banget dari ininya ya, dari sisi desain dalamnya. Nah, buat performanya sendiri, tenaganya di 141 horsepower dan torsinya di 210 Nm. Jadi menurut kami dari rasa berkendaranya oke banget, dan buat cewek sangat-sangat recommended buat jalanan di Jakarta. Oke, jadi untuk driving mode sendiri kita bisa ganti dari bagian bawah kanan setir sini ya. Di sini ada 3 mode berkendara. Ini bisa dilihat ada eco, ada auto atau normal ya, dan sport mode. Nah, jadi udah cukup oke banget nih. Dan kalau misalnya pengaturan yang lainnya bisa dari head unit. Steering wheelnya tingkat keberatannya bisa diatur dari sini juga. Ada light, comfort, sama sport. Terus di sini kita juga bisa mengatur lane keeping assist-nya, dan ada save sudah cukup komplit ya. Di sini bisa kelihatan kita bisa atur buat pedestrian assistance systemnya, ada collision avoidance system, intersection assistant, front collision warning sensitivity juga sudah ada, lane assist-nya juga sudah lumayan oke, ada lane center assist, lane keeping assist, lane departure warning, sudah ada semua. Traffic sign juga sudah ada di sini. Bisa kelihatan tuh dari overspeed alarm, cruise speed limit. Wah, lumayan oke banget nih.
Dan adaptive cruise controlnya juga bisa kita atur melalui setir sini di tombol-tombol bagian kanannya. Jadi menurut kami sih udah cukup oke banget ya buat safety mode-nya. Oke, untuk baterai kapasitas sendiri di sini sekitar 47,8 kWh ya, dan range-nya sudah sampai 410 km, jadi lumayan oke nih range-nya. Bentuk charger sudah ada AC DC juga, dan untuk yang DC buat 30 ke 80%-nya bisa di bawah 30 menit. Jadi lumayan oke, range-nya oke, dan efisien nih buat ngecasnya. Oke sih Fitis, jadi menurut kami mobil ini lucu banget, oke banget, design wise-nya sangat-sangat retro modern dan futuristiknya itu dapat banget, dan terutama buat para cewek bakal suka banget. Pertama dimensinya cocok banget, nggak terlalu gede kan, nggak terlalu kecil. Nah terus ini juga irit, efisiensi jadi oke banget. Terus practicality-nya juga bisa naruh banyak barang, dan yang paling pertama sih tetap desainnya lucu banget, estetik banget, jadi bakal masuk banget nih ke market cewek-cewek. Ya cowok juga sih, tapi paling warnanya dibikin yang lebih maskulin gitu. Nah sekian review dari kami, stay tune terus di CVT Indonesia. Bye-bye.